warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat ya. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa secara bersama-sama. Anak-anak harus berdiam diri dan mengangkat kedua tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Nah, anak-anak, ibu ingin mengingatkan ya, kita harus selalu menjaga kebersihan agar terhindar dari virus COVID-19, yaitu dengan cara 3M. Yang pertama, mencuci tangan, memakai masker, dan juga menjaga jarak. Sebelum pembelajaran dimulai, anak-anak harus mengisi list absen terlebih dahulu ya. Anak-anak silahkan mengisinya di grup WhatsApp kelas. Anak-anak, kemarin kalian sudah belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran keempat. Sekarang kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran kelima. Nah, kemarin kita sudah belajar bahwa kelinci merupakan hewan vertebrata atau hewan yang mempunyai tulang belakang. Hari ini kita akan mempelajari hewan avertebrata. Apakah ada yang tahu? Belum tahu ya. Nanti kita bahas secara bersama-sama. Anak-anak, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, kalian akan mengetahui apa yang dimaksud dengan hewan avertebrata, karakteristiknya dan organ geraknya, kemudian beserta ciri-cirinya. Kedua, kalian dapat menyimpulkan ide pokok dari suatu bacaan. Yang ketiga, kalian dapat mengetahui corak gambar atau ilustrasi. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita tepuk jari terlebih dahulu. Kalian masih ingat kan? Ayo kita coba secara bersama-sama. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5. Semua bertepuk, duduk yang rapi, kita mulai belajar. Anak-anak, sebelumnya ibu ingin bertanya nih, apakah kalian pernah menonton kartun SpongeBob? Ya, pastinya kalian pernah menonton ya. Nah, apakah kalian tahu hewan apa yang dipelihara oleh SpongeBob? Ya, betul, hewan siput. Nah, sekarang ibu ingin bertanya, siput itu jalannya lambat atau cepat ya? Iya, betul, jalannya sangat lambat. Sekarang kalian amati video berikut ini. Nah, anak-anak, kalian sudah mengamati video tadi kan? Nah, di sini sekarang ibu akan menjelaskan mengenai hewan avertebrata. Hewan avertebrata adalah hewan yang tidak mempunyai tulang belakang. Nah, sekarang kalian buka buku tematiknya di halaman 41. Mari kita bersama-sama membaca teks cerita Edo. Di bawah kandang kelinci, Edo melihat seekor siput yang sedang berjalan perlahan. Edo pun mengambilnya. Kelinci dan siput sama-sama hewan, tetapi kok gerakannya berbeda ya? Kelinci bergerak lincah, berlari dan melompat, sedangkan siput bergerak sangat pelan. Mengapa bisa begitu ya? Gumam Edo penasaran. Sekarang kalian amati gambar kelinci dan gambar siput berikut ini. Nah, anak-anak, perbedaan di antara kelinci dan juga siput disebut dengan karakteristik. Setiap hewan mempunyai karakteristiknya masing-masing. Kelinci adalah hewan vertebrata, mempunyai karakteristiknya tersendiri. Dan siput sebagai hewan avertebrata juga mempunyai karakteristiknya tersendiri. Nah,
Karakteristik yang pertama, kelinci merupakan hewan vertebrata. Yang kedua, gerakannya lincah dan cepat. Yang ketiga, berpindah tempat dengan berlari, berjalan, dan meloncat. Karakteristik siput. Yang pertama, siput merupakan hewan avertebrata. Yang kedua, gerakannya lambat. Yang ketiga, berpindah-pindah seolah-olah merayap. Ciri-ciri hewan avertebrata adalah sebagai berikut. Nah, biasanya susunan saraf berada di perut, memiliki rangka luar, dan otaknya tidak terlindungi oleh rangka. Contoh hewan avertebrata yang lainnya apalagi selain siput coba? Yah, betul, ada cacing, ada ubur-ubur, ada cumi-cumi, dan hewan yang lainnya. Sekarang kalian amati gambar organ gerak siput berikut ini. Nama organ gerak pada siput disebut kaki perut dengan bentuk pipih dan lebar. Fungsi utama kaki perut pada siput adalah untuk bergerak dan berpindah tempat. Jadi, siput bergerak dengan menggunakan kaki perut. Selanjutnya, ibu akan memberikan tugas ya. Kalian harus mencari 3 contoh hewan avertebrata yang pernah kalian temukan di sekitar rumah ataupun di lingkungan sekitar. Kalian menjawabnya di grup WhatsApp kelas ya. Nah, anak-anak, selanjutnya kalian harus membuat model sederhana hewan siput menggunakan plastisir. Kalian bebas menggunakan warna apa saja, sesuai warna yang kalian sukai ya. Nah, di sini ibu sudah membuat contoh modelnya. Kurang lebih seperti ini. Nah, ini adalah model sederhana dari hewan avertebrata siput. Nah, kalian boleh membuatnya dengan warna apapun ya. Jika kalian sudah selesai membuat model sederhana hewan siput menggunakan plastisir, selanjutnya kalian harus mengabadikannya dengan cara memfotonya. Kemudian foto dari model sederhana tersebut dikirimkan di grup WhatsApp kelas ya anak-anak. Nah, sekarang anak-anak kita lakukan ice breaking yuk. Nah, ice breakingnya kita akan tepuk semangat. Anak-anak masih ingat kan tepuk semangat? Ya, pastinya masih ingat ya. Ayo, sekarang kita bersama-sama untuk tepuk semangat. Tepuk semangat. 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 Selanjutnya, kalian harus membuka buku tematik di halaman 44 sampai 45. Di sana ada teks cerita siput bukanlah hewan lemah. Mari kita membacanya secara bersama-sama. Siput bukanlah hewan lemah. Siput, menurut sebagian orang, dianggap sebagai hewan yang lambat dan menjijikan. Bahkan karena gerakannya lamban, tidak jarang orang membanding-bandingkannya dengan kelinci. Siput juga dianggap menjijikan karena tubuhnya dipenuhi dengan lendir. Sebenarnya, siput memiliki kelebihan dan keistimewaan. Siput ini merupakan karunia Tuhan yang tidak dimiliki hewan-hewan yang lainnya. Apa saja keistimewaan tersebut? Siput merupakan hewan yang berjasa dalam penguraian serpihan daun-daunan. Kenapa berjasa? Karena siput memakan daun-daunan dan menjadikannya bagian-bagian kecil atau serpihan, sehingga mudah diuraikan oleh bakteri pengurai. Jika benda-benda yang besar seperti daun bisa berubah menjadi serpihan dan diuraikan, akan bermanfaat bagi kelestarian lingkungan di tempat siput berada. Hasil penguraian yang diawali oleh siput itu akan berfungsi menjadi pupuk alami sehingga tanah pun menjadi subur. Siput adalah sang pengembara yang mandiri. Meskipun siput berjalan lamban, namun siput memiliki stamina yang bagus.
Daerah pengembaraan siput pun sangat luas. Pengembaraan siput dimulai sejak siput menetas. Setelah menetas, siput langsung mandiri. Siput tidak lagi terikat dan bergantung pada induknya. Siput memiliki pertahanan diri yang baik dalam beradaptasi dengan lingkungan dan mempertahankan diri dari serangan predator. Meskipun tubuhnya lunak, namun tubuh siput memiliki lendir. Lendir ini berfungsi sebagai minyak pelumas dan pelindung bagi tubuhnya ketika berjalan di permukaan jalan sekasar apapun dan seterjal apapun. Akan mudah dilalui tanpa tubuhnya terluka. Selain itu, siput juga dikaruniai Tuhan dengan cangkang. Cangkang ini berfungsi sebagai rumah yang memberikan kenyamanan dan keamanan bagi tubuhnya. Cangkang juga berfungsi sebagai tempat persembunyian ketika ia terancam oleh lingkungan atau predator. Meski terik panas ataupun hujan, siput tetap bisa hidup nyaman dan aman dengan cangkangnya. Predator pun akan kebingungan untuk memangsa siput karena tubuhnya terlindungi oleh cangkang yang keras. Jadi, siput bukanlah hewan lemah. Siput adalah hewan istimewa yang memiliki banyak kelebihan. Siput diciptakan Tuhan dengan kekurangan sekaligus dengan kelebihan. Begitu juga dengan manusia. Diciptakan Tuhan dengan kelebihan dan kekurangan. Oleh karena itu, kamu tidak boleh menyombongkan diri dengan kelebihan yang kamu miliki. Kamu juga jangan minder jika kamu memiliki kekurangan. Anak-anak, sebelumnya kalian pernah mempelajari ide pokok suatu bacaan pada kelas 4. Nah, sekarang kita akan membahasnya lagi. Coba, ada yang masih ingat pengertian dari ide pokok? Ada yang ingat, ada yang lupa ya. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskannya lagi ya. Ide pokok merupakan gagasan utama yang terdapat dalam suatu paragraf. Biasanya, ide pokok terdapat pada awal paragraf ataupun akhir paragraf. Anak-anak, selanjutnya mari kita mencari ide pokok pada masing-masing paragraf. Teks cerita siput bukanlah hewan lemah yang sebelumnya tadi sudah kita baca. Ide pokok pada paragraf pertama, cerita siput bukanlah hewan lemah adalah siput menurut sebagian orang dianggap sebagai hewan yang lamban dan menjijikan. Ide pokok pada paragraf pertama terdapat di awal paragraf. Selanjutnya, ide pokok pada paragraf kedua adalah sebenarnya siput memiliki kelebihan dan keistimewaan. Ide pokok tersebut terletak pada awal paragraf. Selanjutnya, paragraf ketiga, ide pokoknya adalah siput merupakan hewan yang berjasa dalam penguraian serpihan daun-daunan. Ide pokoknya terdapat pada paragraf awal. Kemudian, ide pokok paragraf keempat adalah siput adalah sang pengembara yang mandiri. Ide pokok ini juga terdapat pada awal paragraf. Nah, anak-anak, untuk paragraf kelima dan untuk paragraf keenam, kalian harus mencari ide pokoknya sendiri ya. Kalian harus menuliskan jawabannya di buku tulis kalian. Kemudian, jelaskan ide pokok kedua paragraf tersebut menggunakan voice note dan dikirim di grup WhatsApp kelas ya. Sekarang, kalian buka buku tematik di halaman 47. Kemudian, kalian amati corak gambar atau ilustrasi yang ada di sana. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan mengenai corak gambar atau ilustrasi. Nah, anak-anak,
Ternyata terdapat beberapa corak gambar atau ilustrasi. Yang pertama ada corak gambar realis. Realis merupakan gambar yang dibuat seperti keadaan aslinya, baik bentuk, ukuran, dan tata letaknya. Contohnya seperti lukisan berjudul Kapal Dilanda Badai karya Raden Saleh berikut ini. Yang kedua ada corak gambar karikatur. Karikatur merupakan gambar yang melebih-lebihkan atau mengubah dari objek aslinya. Gambar karikatur menyajikan objek dengan karakter yang lucu dan aneh. Biasanya, gambar karikatur mengandung kritikan dan sindiran. Contohnya seperti gambar berikut ini. Ketiga, ada corak gambar kartun. Kartun merupakan gambar yang berfungsi untuk menghibur dan berisikan humor. Gambar kartun dapat berupa tokoh binatang ataupun manusia, seperti contoh berikut ini. Corak gambar yang keempat adalah corak gambar dekoratif. Dekoratif adalah gambar yang disajikan dengan mengubah bentuk objek aslinya, namun tanpa menghilangkan ciri-ciri khasnya. Contohnya seperti gambar berikut ini. Tugas kalian selanjutnya adalah mengerjakan LKPD yang sudah Ibu kirimkan di grup kelas. Hasilnya kalian kirimkan juga di grup WhatsApp kelas ya. Anak-anak, selanjutnya kita ice breaking yuk. Kita tepuk semangat secara bersama-sama ya. Tepuk semangat. Semangat. Sekarang kalian buka buku tematik di halaman 44 dan 45. Nah, tugas kalian selanjutnya adalah kalian harus membuat gambar ilustrasi mengenai cerita siput bukanlah hewan lemah dengan memilih salah satu corak gambar ilustrasi yang sudah Ibu jelaskan tadi. Sesudah kalian menggambarnya, kalian harus memfotonya dan dikirimkan di grup WhatsApp kelas ya anak-anak. Anak-anak, mari kita menyimpulkan materi pelajaran yang kita pelajari hari ini. Yang pertama, kita belajar mengenai hewan avertebrata, karakteristiknya, ciri-cirinya, dan organ geraknya. Yang kedua, kita mempelajari mengenai ide pokok suatu bacaan dari setiap masing-masing paragrafnya. Yang ketiga, kita sudah mempelajari berbagai corak gambar atau ilustrasi. Ada apa aja, yuk? Ya, betul. Ada corak gambar realistis. Yang kedua, corak gambar karikatur. Yang ketiga, corak gambar kartun. Dan yang keempat, corak gambar dekoratif. Anak-anak, pembelajaran hari ini sudah selesai. Mari kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian karena sudah memperhatikan video pembelajaran dengan begitu baik dan juga telah menyelesaikan tugas-tugasnya dengan sangat baik. Anak-anak, jangan lupa untuk membaca doa sesudah belajar. Sekian video pembelajaran dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.